Selamat datang di Star Talk, tempatnya ngobrolin musik tanpa mengkotak-kotakan. Balik lagi bareng gue Aldi, dan kali ini kita bakal lanjut lagi membahas putar lagu terbaru dari salah satu musisi pastinya. Dan kali ini sudah ada Elkaf. Yeay. Apa kabar bro, sehat? Baik, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa nih kalau boleh tahu? Lagi promo Promo ya? single ini. Oke, judulnya Kau Sudah di Sini. Kau Sudah di Sini. Dan ini merupakan single perdana atau Single perdana dengan branding Solo Elkaf. karir? Iya, dengan solo karir ini. Ini jadi salah satu ya ibaratnya batu loncatan lah ya untuk Iya. mengawali solo karir Solo ini. karir. Ini gimana nih, kayak apakah mungkin ngerasa kayak ini nggak sih, ada energi baru gitu? Awalnya kan band, sekarang sudah jadi penyanyi solo. Ya, jadi kan kemarin itu gabung ya di Iya. vokal grup boy band gitu. Terus kemudian karena kemarin per tanggal berapa ya, aku ngelihat di official grup itu bahwa aku nggak lagi bagian daripada mereka. Akhirnya ya udah, karena udah nggak lanjut gitu ya, kira-kira udah ngelihat dapat informasi bahwa aku udah nggak lagi di mereka. Akhirnya aku juga harus melanjutkan karir aku kan. Betul. Akhirnya ya udahlah, Bismillah, pakai dengan branding Elkaf, lalu kemudian solo karir gitu lah kira-kira. Dan pasti sobat gamers juga penasaran untuk nama Elkaf sendiri. Ini ada arti khusus nggak itu? Elkaf, jadi Elkaf itu sebenarnya kaf itu artinya sempurna. Diambil dalam bahasa Arab. Arab. Kaf Kaf. itu kafah gitu. Kafah ya. Kafah itu sempurna. Elkaf jadi artinya lebih ke ingin menjadi lebih baik lagi lah, dari ingin yang lebih sempurna dari yang sebelum-sebelumnya lah, kira-kira begitu. Ya walaupun kesempurnaan tetap yang di atas ya. Yang Iya, penting kita betul. Kesempurnaan tetap dari yang di yang di atas, tapi ingin menjadi sesuatu yang lebih baik dan sempurna dalam perspektif manusia, kira-kira. Nah, itu gitu. jadi berusaha untuk memberikan yang terbaik juga. Betul, kan, ya. gitu lah. Terutama di lagu yang Kau Ada di Kau Sini. Ada di Sini. Ini boleh diceritain juga untuk ibaratnya apa ya, jalan cerita, terutama dari lagu itu seperti apa? Jadi lagu ini sebenarnya dibuat 3 tahunan lebih yang lalu. Nah, jadi waktu itu karena Dennis Jusilusi yang buat. Ya. Waktu itu Dennis memang bagus karyanya, terus kemudian pengen banget dibuatin lagu sama Dennis. Terus kemudian sempet dikasih beberapa artikel lagu sama Dennis, tapi karena nggak cocok. Maksudnya itu dari sisi tema. Jadi akhirnya ya udah, kebetulan aku lagi ngalamin sesuatu waktu itu di media sosial, dikata-katain katanya, wah lu tuh katanya paling nggak romantis dibandingkan teman-teman yang lain. Satu grup katanya, yang lain di media sosial romantis banget, sedangkan sosok aku tuh nggak romantis di media sosial. Dalam hati tuh perasaan di rumah aman-aman aja gitu. Cuman versi romantisnya, love language-nya kan masing-masing berbeda. Ya, betul. Ada yang menyampaikan dengan bunga, ada yang dengan verbal, ada yang dengan action act gitu ya. Bukti nyata dan sebagainya. Nah, aku tuh termasuk yang lebih ke bukti nyata, kira-kira begitu. Jadi misalnya kalau ada menyampaikan itu rasa sayang, rasa cintanya itu dengan bukti nyata. Nah, ketika ngobrol-ngobrol sama Dennis, yaudah gue buatin sama Dennis. Pas didengerin, wah edan, bagus gitu lah kira-kira. Tapi lumayan lama ya, 3 tahun ini sampai akhirnya baru sekarang rilis. Jadi waktu itu abis dibuatin sama Dennis, sempat disimpan dulu, terus kemudian tag vokal. Abis tag vokal tuh antara mau segera dikeluarin atau diam dulu, ternyata malah ada project boy band itu. Jadi project vokal group, lalu kemudian karena ada project ini ditambah aku leader di member itu di grup boy band itu, jadi urusan tuh memang benar-benar fokus di situ, karena sebagai leader nggak mungkin mikirin diri sendiri kan. Walaupun diperbolehkan di grup itu untuk mengeluarkan single-single solo, tapi karena aku fokus untuk band gitu, boy band, jadi akhirnya waktunya habis tersita untuk itu. Nah, jadi sempat disimpan dulu. Qadarullah, takdir Tuhan gitu ya, sampai akhirnya kemarin udah kelar.
oh mungkin ini momentum untuk dikeluarin gitu, kira begitulah. Jadi si nunggu, lagunya. ya sebenarnya sih nunggu momen yang pas Betul. juga ya. Jadi ibaratnya lagu tersebut tuh masih dalam draft, disimpan dulu. Habis, tapi sempet ini nggak sih kayak apa yang ngerasa feel-nya beda karena memang udah disimpan lama gitu terus baru dikeluarin Justru sekarang. itu mungkin ini takdir ya. Dulu kan genre ini mungkin belum terlalu rame. Ya. Tapi sekarang justru rame banget kayak genre-genrenya yang Juicy Lucy gitu ya. Seperti ini tuh lagi rame. Ya mungkin itu sudah takdirnya aja. Pas ketika momentum aku udah kelar juga sama grup yang sebelumnya, lalu kemudian ya udah mungkin ini momentumnya gitu kira-kira, dan ternyata pas banget pas lagi cocok juga, pas lagi rame juga dengan genre ini kira-kira. Dan gimana tuh caranya supaya bisa nge-feel gitu ke lagunya, terutama biar tujuan dari lagu itu bisa tersampaikan. Nggak terlalu sulit sih, karena lagu ini kan basic story dari aku, jadi aku nyampein ke Dennis, lalu kemudian akhirnya dirangkum ke dalam satu lagu ini. Jadi pas ketika tag vokal untuk menyampaikan ke pendengar ketika melalui tag vokal itu tuh, alhamdulillah nggak terlalu sulit. Jadi dengan mudah, alhamdulillah, karena lagi nge-feel banget waktu itu kan. Ya udah, alhamdulillah nyampe deh. Ya, maksudnya tag vokalnya nggak terlalu sulit juga, alhamdulillah. Oke, jadi nggak ada kendala ya terkait dengan selama proses pembuatan. Alhamdulillah, jadi cuman ngabisin satu shift waktu itu tag vokalnya, walaupun mungkin kendalanya lebih ke apa ya? Dulu kan aku di religi, kan grup boyband juga di religi kan, dan branding aku yang solo juga ada sebenarnya single-single tapi religi kan waktu itu. Nah akhirnya masih agak kebawa kayaknya nuansa-nuansa itu. Jadi apa ya, kayak cengkok-cengkok religinya suka kebawa. Nah tapi pas ketika rekaman tuh sudah diingatkan sama vocal director, Dot, sekarang lagu ini adalah lagu pop, jadi kamu buat sepop mungkin. Alhamdulillah akhirnya berusaha untuk ngikutin apa yang diarahkan oleh vocal director, dan alhamdulillah sekarang hasilnya gitu lah kira-kira. Jadi kalau misalnya penasaran lagunya seperti apa, sudah tayang ya? Sudah bisa didengarkan juga di semua platform digital streaming, dan juga ada YouTube video lirik. Nah, bisa ditonton juga. Di mana tayangnya tuh? Kalau di video liriknya itu ada di Sami Production. Nah, bisa aja langsung klik Elkaf kalau sudah di sini. Nah, jadi Sobat Gabas, kita bakal lanjut lagi untuk kebahas lagunya, karena ini sih lagunya memang sebagai pembuktian mungkin ya. Benar. Pembuktian seorang cowok bahwa romantis itu bukan hanya lewat kata-kata, kemudian apa ibaratnya misalnya memberikan coklat, bunga dan segala macam apapun. Tapi memang awalnya memang berangkat dari itu kan ya? Berangkat dari situ, kayak pengen mematahkan ekspektasi orang-orang bahwa Elkaf disangkanya tidak romantis seperti pada orang-orang, pada pasangan pada umumnya. Tapi ternyata untuk menyalurkan note romantis itu ya tidak hanya itu saja caranya. Nah, aku pengen tahu juga bukti yang dimaksud bukti nyata itu contohnya seperti apa tuh, kalau tahu? Ya jadi kan gini misalnya, ketika contoh di jalan raya misalnya contoh, kan kalau misalnya kita bareng sama pasangan di jalan raya, take action dong. Betul. Ketika nyebrang, pegang tangannya, dia lindungi di belakang kita lindungi kan. Bayangkan kalau misalnya bagaikan pujangga ketika mau nyebrang, sayangku di sebelah sana ada motor dan mobil, nanti kalau kamu nyebrang sendirian nanti ketabrak duluan gitu misalnya, atau enggak misalnya pakai pantun-pantunan dulu gitu ya, pakai kata-kata bagai pujangga dulu, ya itu udah ketabrak duluan gitu. Atau misalnya contoh, mungkin di media sosialnya biasa, tapi di rumah dia misalnya ngebantuin pasangan untuk megang anak misalnya, banyak, itu romantis banget kalau menurut aku. Bantuin pasangan beres-beres rumah itu juga romantis, ya kan? Cuman nggak dipublish aja gitu. Justru the real romantis itu ketika di rumah itu sama di luaran tuh sama, ya kan? Ketika di di kamera sama di rumah itu bener-bener sama. Maksudnya di kamera jangan sampai gini, di kamera romantis tapi di kamar di rumah misalnya nggak mau nemenin istri untuk
bantu-bantu beres-beres misalnya, anak juga dibiarin terlantar, ya kayak gitu kan. Ya jadi nggak kebalik-balik lah ibaratnya gitu ya, di depan pura-pura romantis. Boleh sih, sangat boleh kan. Iya jadi sih, sebenarnya nggak masalah masing-masing juga silakan misalnya mau romantisan di media sosial, itu kan masing-masing juga punya cara sendiri ketika menyampaikan romantisnya. Tapi kan intinya yang paling penting itu adalah bukti nyata, dan romantis itu tidak selalu harus mahal loh kan. Iya, setuju Ya kan? itu banget. Artinya walaupun dulu juga kita effort ya untuk mendapatkan perempuan atau untuk mendapatkan pasangan, kita effort kan, effortnya wah supaya dia suka gimana ya, beli bunga misalnya. Oke. Tapi kalau ketika sudah kau sudah di sini, kamu sudah bareng sama aku, ya aku akan berikan bukti cinta itu, atau misalnya cara untuk menyampaikan cinta itu dengan ya semampu aku dengan saat ini, dan tidak harus nunggu dulu punya uang untuk membuktikan cinta, begitulah kira-kira. Bener banget. Dan bahkan ya ini hampir rata-rata cewek ya. Cewek itu bahkan lebih suka ibaratnya ya ditunjukkan dengan aksi nyata tanpa harus dipinta. Kayak misalnya contoh tiba-tiba misalnya kita udah nyiapin makanannya, sarapannya dan segala macam lainnya. Memang banyak sih sebenarnya kan, kadang ada juga yang protes, ya kenapa sih kamu tuh selalu harus dipinta sih kalau ada apa-apa tuh? Ada yang kayak gitu ya. Saya tentunya. Tapi yang paling penting betul sih. Jadi bahwa bukti nyata itu bukan hanya diukur dengan materi gitu, bukan seberapa mahalnya apa yang kita kasih, tapi ketulusan. Lebih kepada rasa kepedulian kita ya, terutama inisiatif kita tanpa harus dipinta. Ya contoh kerjanya kayak inilah, kayak boncengan, terus bukain standarnya dan segala macamnya. Ya contoh-contoh kecil seperti itulah. Ketika belanja bawain tasnya, misalnya kayak gitu ya. Oke, itu jadi salah satu yang ingin dibuktikan ya. Salah satunya bahwa nilai dari lagu tersebut tuh bahwa untuk bisa menunjukkan rasa romantis terutama kepada pasangan kita, ya caranya dengan memberikan bukti nyata itu di hal-hal yang kecil lah, di hal-hal yang sederhana aja juga bisa kok gitu. Gitu. Oke, ini menarik sih lagunya sendiri, dan tentunya sekali lagi buat sobat Kemas kalau misalnya penasaran udah bisa tayang atau udah bisa didengarkan di semua platform digital streaming. Oke, kita lanjut lagi nih untuk Elkaf. Nah, tapi ada yang tujuan utama ingin disampaikan sih dari lagu ini selain dari pembuktian gitu, kok terutama kepada pendengar. Intinya gini sih, ingin menyampaikan ke para pendengar itu lebih ke kamu jangan takut dengan ingin membuktikan karena ada apanya. Oke. Itu. Karena dengan apa yang kita miliki saja sudah bisa membuktikan cinta kita. Gitu loh. Sederhana kok, nggak butuh dulu jadi seorang pujangga baru bisa membuktikan cinta gitu. Nggak juga harus nunggu punya uang dulu untuk bisa membuktikan cinta gitu ya. Tidak harus dulu ganteng dulu baru bisa membuktikan cinta, atau cantik dulu untuk membuktikan cinta. Cinta itu sebenarnya setulus mungkin dari hati gitu. Jadi apa yang bisa kamu lakukan, tapi dengan tulus dari hati. Insya Allah nyampe kok ke hati. Nah, apa yang dari hati pasti akan nyampe ke hati juga gitu. Tapi kalau misalnya dari awalnya aja niatnya bukan karena dari hati, itu ketahuan kok. Misalnya kita suka sama dia itu gara-gara bukan karena dari tulusnya gitu. Kita bukan nggak tulus sama dia gara ada sesuatunya misalnya. Apakah gara-gara dia karena hanya sekedar kaya misalnya, atau hanya sekedar apa gitu ya. Itu akan ketahuan di kemudian hari kok. Dan sesuatu yang kemudian didasari karena bukan ketulusan itu nggak lama biasanya. Nah, nggak awet lah ya ibaratnya. Tapi kalau sesuatu yang diawali dari ketulusan gitu, tulus banget gue pengen sama dia bener-bener gitu, biasanya pengorbanan apapun akan dilakukan, kira-kira begitu. Wah, jadi itu ya salah satu pesan lain mungkin ya barangkali yang ditujukan untuk para pendengar. Ya, yang paling penting kan tidak perlu insecure terlebih dahulu ya. Ya. Kita nggak punya, misalnya muka kita biasa-biasa aja, atau misalnya uang kita ya secara finansial pas-pasan dan segala macam lainnya. Tapi kalau misalnya memang kita udah sayang dengan seseorang, ya apapun mungkin akan kita lakukan, dan ada banyak cara. Wow, keren banget sekali lagi. Pokoknya ini kalau dibedah lagu tuh dalam banget ya sebenarnya. Kan angle-nya bisa kemana-mana. Iya betul. Tergantung dari yang pendengar juga ya. Tergantung POV-nya kemana, seperti apa gitu ya kira-kira. Oke. Kalau misalnya dari Elkaf sendiri memposisikan seandainya nih Elkaf mendengarkan lagu ini, apa yang terlintas gitu yang terbayang?
Yang terbayang sih sebenarnya lebih ke kita ini lebih, oh ternyata sederhana ya. Iya sih ya. Tidak. Tapi kita sendiri yang membuat ribet ya. Itu dia. Yang membuat rumit itu kita sendiri sebenarnya, ya kan? Ketika kita mau sama seseorang tulus cinta sama siapapun ya, misalnya sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama temen gitu, sebenarnya kita yang membuat ribet. Nah, tinggal kitanya aja yang nurunin ego untuk membuat ribet itu. Gitu, ekspektasi turunin, kualitas diri naikin, gitulah kira-kira. Itu juga yang bisa menghancurkan sebuah hubungan kan ya. Ekspektasi juga pada saat kita menempatkan ego kita di atas pasangan kita. Betul, karena ekspektasi ini kan yang bahaya. Yeah. Ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, kita kecewa. Ketika kita turunin ekspektasi, lalu kemudian naikkan kualitas diri, jadi turunin ekspektasi, tapi kitanya harus berikan effort yang lebih buat pasangan kita. Gitu. Kalau dalam bahasa cinta tuh jadi lebih ke jangan terlalu banyak meminta tapi banyaklah memberi. Kalau banyak meminta nantinya selalu akan ada kesalahan-kesalahan dari pasangan kita. Kok kamu nggak kayak gitu, aku kayak gitu sama kamu, pasti akan ada selalu kesalahan. Tapi kalau banyak memberi, aku udah ngasih apa ya buat dia, beda semangatnya. Betul. Kalau banyak menuntut itu selalu ada kesalahan. Tapi kalau udah apa ya aku yang berikan sama dia ya, masih kurang nggak ya? Nah beda, semangatnya adalah semangat untuk memberi itu beda deh gitu. Dan kita tahu memberi pun tanpa ibaratnya mengharapkan kembali atau misalnya iyalah jelas jelas memang karena ikhlas lah ya. Ikhlas karena gini prinsipnya ya, nggak mungkin ketika kita memberi tidak menuai hasil. Tapi jangan pernah kita memikirkan untuk hasil itu. Karena hasil itu tidak selalu dari orangnya. Misalnya gini, saya memberi sama Akang tuh beberapa kali. Dan tidak selalu Akang yang harus memberi ke saya. Bisa jadi saya dapat lebih dapat gift-nya itu dari orang lain. Karena misalnya saya baik ke Akang, tapi justru gift-nya itu karena bisa jadi dapat link gara-gara saya kenal sama Akang, terus kemudian saya banyak memberi. Dari Akang itu ternyata saya dapat rezeki untuk kenal sama seseorang lalu kemudian mengundang saya misalnya dan sebagainya. Kan tidak selalu gitu. Jadi ketika sudah memberi, lupakan. Nah gitu. Dan ya, tidak perlu mengingat kebaikan juga ya. Betul. Apa yang tentu kita, ya contoh kita sudah memberi tapi pada saat responnya mungkin pamrih. Padahal aku tuh udah ngasih ini loh. Pamrih nantinya. Iya, pamrih jadinya. Oke, Sobat Gearbest, sebelum kita tutup nih, siap. Untuk next project sudah disiapkan lagi belum? Jadi insya Allah saya sudah nyiapin 2 lagu lagi. Langsung 2 lagu? Karena kan ini pengennya ngejar sih, mudah-mudahan di akhir tahun maksimal awal tahun itu sudah ada EP. Album ini lah ya. Sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat, kira-kira begitu. Sudah ada 2 lagu ya, dan ditunggu juga untuk rilisnya untuk dekat-dekat ini atau? Ini maksimalin dulu promo yang ini, mudah-mudahan 1 bulan ke depan saya langsung take vokal yang lagu kedua sama yang lagu ketiga. Lagu kedua sama ketiga tuh ada tentang teman sama rindu namun berjarak lah, kira-kira begitu. Tadi dalam banget di semuanya nih. Yang pertama berarti tentang pembuktian soal percintaan, tadi yang kedua pertemanan. Dan yang ketiga rindu berjarak, LDR. Ada rindu lah ya. Rindu. Ini luar biasa ya, berawal dari ibaratnya religi terus kemudian masuk kepada ranah cinta, tapi masih berkaitan. Iya. Karena banyak banget kan aku udah ngobrol lah dengan beberapa musisi, kayak ini aku contoh aja ya, kayak misalnya Firza itu pernah kesini. Cerita dia tuh lagu, kalau misalnya kita sekilas pendengarkan tuh lagunya memang untuk pasangannya, tapi ternyata pas diulik lagi itu tentang hubungan dia dengan yang di atas. Iya. Termasuk ya lagu yang hitsnya itu tentang rindu pun. Kalau misalnya digambarin kan tentang ayah kan. Nah itu ternyata diulik lagi tentang kita kepada Nabi Muhammad, tentang religi. Aku sih berharap nanti ada elokam juga yang ibaratnya dari religi ya, terutama ya, maksudnya tidak menghilangkan ciri khas semangatnya itu gitu ya, terutama gitu, atau nilai-nilai yang dibawa itu. Oke, Elokam, makasih banyak sama-sama sudah ngobrol-ngobrol bareng kita tentunya di Startalk, dan sukses terus. Amin. Target 2 lagu ya yang bisa nanti akan dirilis, dan juga di akhir tahun akan ada album ini, jadi support terus untuk Elokam
untuk bisa berkarya karena ini energi baru, semangat baru tentunya dengan nama baru dan harapan baru juga. Amin, insyaallah. Oke, kalau gitu Sobat Kemas, sampai jumpa lagi di Start Talk, tempatnya ngobrol musik tanpa mengkotak-kotakan.